Wah, Oh. padahal itu sudah dijelaskan gitu. Itu yang cocok mungkin. Karuan nilai video seni. Buat Masih belum gabah kita mengkuling nih. ya wah situ le bangka. Ini tuh tahu kali kantor itu maksudnya. Pernah jadi rapor simpul nih. Agak iya nanti permasalahan asli desa sendiri belum deh solusi. Solusinya gini, kita angkat dan kita kritik keras sudah sekarang. Soalnya kita tunggu dari kemarin untuk merealisasikan kepada masyarakatnya. Sampai sekarang kan tidak ada tindak lanjut. Kalau sekadar janji-janji itu yang kecil juga bisa. Saya juga sering berjanji-janji. Bisa kan janji-janji kan, tapi kalau janji palsu lah gitu. Kalau saya kasih uang gini-gini kan, tapi saya Ini maksud kembali ke topik pertama tadi bahwa terkait pembangunan futsal. Nah, kira-kira menurut kita semua di sini, apakah saat ini pentingkah lapangan futsal itu? Menurut saya pribadi kalau apa namanya lapangan futsal itu, saya pun kan alumni PS Semaya kan. Ya. walaupun Saya mungkin di antara teman-teman paling hobi bola bergila-gila kan. di Ya. di sepak bola kan. Tapi untuk saat ini momennya, momen kenapa yang seharusnya menurut instruksi presiden pemerintah pusat dana desa itu bisa sangat apa namanya untuk kesejahteraan pemerintah desa itu disuruh untuk 50%-nya itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau masalah futsal itu apa namanya kebutuhan tersier setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi. Tapi menurut pemangku kebijakan di desa, katanya dari futsal itu akan melahirkan bukan PADES di situ satu bulannya 10 juta gitu kan. Nah, mungkin targetnya begitulah. targetnya dia mengejar target yang 10 juta per bulan untuk PADES. Nah, itu yang membuat dia mungkin untuk pembangunan lapangan futsal itu. Oke, saya akan jawab masalah PADES kan. Ya. Seandainya apa namanya di lapangan futsal itu juga tidak dia realisasikan, dia dahulukan masalah apa namanya program lain untuk kesejahteraan. Contoh dan hibah sumur bor di Desa Semaya yang dari kalau tidak salah dari tahun 2005 atau 2004 ya, yang lalu itu yang masih terbengkalai sampai sekarang dan bukan menjadi rahasia umum di Desa Semaya itu masih sangat-sangat kekurangan air bersih. Jika itu dimanfaatkan sumur bor itu oleh Pemdes, di samping dia apa namanya mendapatkan PAD, dia juga akan membuka lapangan pekerjaan dan juga mensejahterakan masyarakat. Kenapa saya bilang mensejahterakan masyarakat? Kebutuhan air bersihnya terpenuhi. Terus apa namanya? Lahan-lahan di sebelahnya itu yang tidak produktif bisa dia tanami. Dan dia akan mendapatkan PADES dari sumur bor itu yang lebih relevan ketimbang apa namanya futsal. Kalau misalnya contoh 100 kakak yang pasang apa namanya saluran air ini, terus minimal 25.000 apa rata-rata per bulan, masyarakat sangat bersyukur. Malah masyarakat meskipun dipungut 50.000 pun asal air terpenuhi itu saking apa namanya saking kekurangannya air, masalah air bersih di Desa Semaya, dia sanggup misal dari 100 orang itu apa namanya
ditarik per bulannya itu 25.000 satu bulan, mereka akan mendapat PAD 25 juta, 2.500.000. Kalau 1.000 kakak di desa Semaya Lebih dari 10 juta. 25 juta Iya. yang akan dia dapatkan. Per bulan itu. Taruhlah biaya operasionalnya di sana, untuk Karyawan lah, begitu pastikan karyawan, untuk sama karyawan. perbaikan Silakan, ya. 15 juta, 10 juta itu jadi PAD untuk pembangunan di desa kita. Itu lebih relevan ketimbang lapangan futsal. Terus lapangan futsal Siapa saja yang nikmati, yang bisa nikmati itu? cuman segelintir orang saja, orang yang beruang dan anak muda. Mungkin dia di situ mengharapkan yang dari luar. Contoh kan banyak sekarang anak-anak muda, apalagi sekarang Ramadan, mereka sering main futsal mana. Mungkin itu yang dia tampung di situ karena mungkin dia melihat hobi daripada anak-anak muda sekarang di lapangan futsal, makanya mungkin dia sediakan. Mungkin itu pemikirannya. Ini masih kemungkinan. Maaf bro, kalau Sekedar itu. sekedar itu menjadi alasan mereka, mungkin sudah terlambat. Sudah sangat lambat untuk lapangan futsal ini. Kenapa? Banyak di tempat-tempat lain yang lebih bagus, strategis, tempatnya lebih bagus daripada tempat kita yang di pedalaman. Paling di sini target pasar kita kalau Dermasari sama Montong Baang Selatan mau kesini. Tapi kan di sana banyak yang lebih bagus. Ya, di Sakra juga dekat. Terarah sana. Kalau dari Dharmasari bisa Bukan ke itu selatan. sebenarnya yang dibutuhkan pemuda saat ini. Pemuda sebenarnya butuh pembinaan. Iya. Pembinaan dalam hal apa? Supaya bisa mendapatkan penghasilan, uang ya. Dapat ilmu juga dari situ. Coba Pelajaran. misalnya itu untuk pemberdayaan pemuda, misalnya dari dana futsal itu misalnya sekian persen dari dana itu dia gunakan untuk pelatihan, pembimbingan untuk pemuda. Dia contoh kecil, dia kirim pemuda-pemuda kita dari perkawil itu 2 orang. Contoh untuk pelatihan vokasi di bidang pertanian. Nanti di pelatihan itu diajarkan masalah manajemen pemasaran, masalah gimana cara packing yang baik untuk barang supaya hasil pertanian masyarakat itu menjadi lebih berharga. Misalnya untuk mengolahnya bukan sekedar kita bisa menjual barang mentah, misalnya paling tidak barang setengah jadi. Terus nanti pemuda-pemuda yang dikirim pas balik ke desa Semaya, dia akan mengaplikasikannya di masyarakat. Dia bimbing masyarakat ketimbang PPL sekarang yang di desa Semaya pernah terjun ke masyarakat. KKN itu kan. PPL masalah pertanian. Iya, PPL yang dari Pernah nggak terjun Tidak ke pernah. masyarakat? Belum pernah. Cuma kalau kita lihat kan dari petani binaan kan, contohnya misal BAT kan, nah dari sana PL-nya itu turun ke petani binaan dia. Tapi khusus untuk tembakau. Itu Iya, untuk mitranya pokoknya intinya itu dari mitranya. swasta, dari mitranya, dari PPL itu udah mengarah ke bisnis di sana. Makanya itu. Mengarah ke bisnis. Ya belum ada PPL yang terjun langsung ke masyarakat maksud saya yang dari Kenapa pusat. ya sekarang itu kita tidak adopsi caranya mereka itu yang perusahaan-perusahaan swasta itu. Contoh kita adopsi cara mereka. Kita bina pemuda-pemuda kita yang punya betul-betul punya karakter ingin membangun desa Semaya. Berjuang untuk mensejahterakan pemberdayaan masyarakat. Kita adopsi di sana mereka. Nanti pemasarannya satu orang di stok oleh pemuda, pemasarannya di sana, nanti kan di sana. Terus pemuda yang punya skill, dia bimbing masyarakat, para petani di desa Semaya. Kan sejahtera masyarakat kita, bukan program-program teli yang kayak sekarang yang masalah futsal kayak apa itu yang
seharusnya juga Seharusnya, apa ya. namanya yang disayangkan dari pemerintahan desa itu apa namanya, kenapa sebelum dia buat program pas musyawarah musrembang Des, ya, Musrembang Des. kenapa dia itu tidak mengundang para tokoh masyarakat, tokoh pemuda kayak Ini apa? kan kita tidak pernah Nah, diundang. begini, kemarin kan itu waktu pernah kayak? sebentar, waktu kemarin pelantikan kawil. Nah, kemarin kan katanya dari DPMD, kemudian dari inspektorat itu mengatakan bahwa harusnya dilakukan musdus dulu baru musrembang des. Nah, pernah nggak dilakukan musdus? Sama sekali tidak pernah kayaknya. Setelah kawil-kawil baru ini dilantik, pernah tidak? Malah apa namanya masyarakat muda ingin itu yang pernah dia apa namanya punya ide untuk apa namanya untuk minta untuk selalu diadakan musdus, tapi sayang mungkin karena baru mungkin para kawil-kawil kita atau ada lain hal tidak pernah kesampaian sampai sekarang mengadakan musdus. Seharusnya memang kalau masalah apa namanya di dalam tatanan pemerintahan itu harus seperti kayak gitu kan. Ya, musdus dulu. Musdus Hasil dulu, musdus itu dibawa ke musrembang dia des. yang nanti kawil sama BPD, anggota BPD setiap wilayah kawil itu dia yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Tapi sayang juga BPD kita itu cuma pelengkap struktur organisasi pemerintahan di desa kita, tidak pernah membawa aspirasi masyarakat kita, malah melawan masyarakat kita. Seharusnya dia itu yang membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kita. Lamun aku pribadi je sebenarnya ndek becus di BPD ini ketuanya yang perlu direvisi di sana. Saya nggak ketuanya nih yang seolah-olah dia itu tidak peduli sama masyarakat, seolah-olah pedulinya sama pemerintah desa dia itu. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Kenapa BPD itu cuma sebagai pelengkap struktur organisasi pemerintahan di desa kita? Contohnya. Saya pernah menanyakan langsung ke anggota-anggota BPD-nya, pernah nggak diundang, pernah nggak diikut Nggak pernah. sertakan? Ternyata dia bilang tidak. Sementara BPD sama kepala desa itu mitra. Bukan mitra lagi, saudara di sini. Saudaranya ini. Nah, maksud saya dalam struktur Iya sih, iya. birokrasi itu kan antara BPD sama Kades itu kan mitra. Bukan atasan dan bawahan. Bukan. Kan secara aturan yang pernah saya baca bahwa BPD itu fungsinya untuk mengawasi kinerja aparatur desa. Memang. Tapi pernah tidak dilakukan oleh BPD? Tidak pernah makanya. 0%. Tanya aja Pak siapa namanya itu BPD-nya itu? Saudaranya kepala desa. Kalau tidak salah Pak Pak Masdi. Pak Masdi. Tidak pernah. Pernah ya? Tidak Ini pernah. Yang menjadi anggotanya juga seharusnya kan seandainya dia Iya. mengikuti tupoksi mereka BPD, seharusnya mereka itu kan terjun ke masyarakat, berkecimpung di masyarakat. Paling tidak lah ada acara musyawarah sama tokoh-tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat itu yang akan mereka perjuangkan nanti di pemerintahan desa pas ada musrang Bang Des kayak apa namanya itu. Soalnya saya kan kurang paham masalah politik pemerintahan desa, birokrasi lah begitu. masalah birokrasi. Maaf lah kalau salah ucap salah ucap, namanya lidah orang desa, lidah orang kampung lah begitu. orang kampung, lidah petani yang biasa bergelut dengan matahari sama cangkul ya. Kalau salah-salah sedikit maafin ya. Tolong dimaklumi lah gitu. Nah, terkait kinerja BPD, gimana nih solusinya? Ndek nara solusi lah sebenarnya masalah
dari dulu kan kita kritik-kritik masalah BPD fungsinya gini, malah BPD-nya sendiri kan nggak tahu Iya. fungsinya sendiri sebenarnya, nggak tahu Seharusnya kan, fungsinya sendiri. seharusnya seandainya BPD itu berperan sesuai tupoksinya, tidak akan pernah terjadi polemik yang Contohnya keributan yang di contohnya kemarin. seperti yang kemarin masyarakat datang menggeruduk kantor kepala desa untuk menyampaikan aspirasinya itu. Seandainya BPD itu benar-benar berfungsi, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Tapi sayangnya saya mendapat Laporan. mendapat cerita kayak apa, masa seorang BPD atau ketua BPD mau mengadakan demo tanding. Kan itu Lucu sekali. lucunya Iya, kan? iya. Demo Saya dengar tanding juga kan? itu, saya dengar itu. Terhadap masyarakatnya yang Kemarin datang menyampaikan aspirasinya ke kantor desa. Kan lucu. Iya. Seharusnya BPD itu Sebagai penengah. sebagai pembawa, sebagai wakil kita untuk menyampaikan aspirasinya. Masa mau membuat demo tandingan kan? Makanya desa kita ini saya selalu bilang desa kita ini sebenarnya desa dongeng. Dongeng ya. Emang bener-bener desa dongeng. Di desa Semaya sebenarnya dari dulu pembodohan di sini, Sangat luar biasa, men. pembodohan oleh orang-orang yang Kita anggap wakil. yang berkuasa di desa Semaya ini berkeliaran. Kenapa? Karena tidak ada yang berani bertindak dan mengkritisi Betul. dari dulu. Kalau misalkan DPD ini dilakukan perombakan bagaimana? Revisi. Iya, Saya sangat setuju. Saya setuju. Biar kenapa? Iya, kenapa itu? Biar di desa kita ini benar-benar program-program di desa kita ini benar-benar membangun. Dan aspirasi masyarakat itu Dan- juga tersampaikan kan. Aspirasi masyarakat itu bisa tersalurkan Iya. dan bisa dan bisa dipenuhi dan dijalani oleh pemerintahan di desa kita. Karena apa? Selama ini kesejahteraan di desa kita ini benar-benar minim, pemberdayaan masyarakat itu SDM-nya benar-benar sebenarnya yang paling penting itu. SDM juga sesuai dengan visi misi pemerintah pusat, Peningkatan SDM. khususnya Presiden Jokowi ya. Untuk tahun periode keduanya ini kan dia akan fokus di masalah SDM. Itu seharusnya yang betul-betul Tingkatkan, Ben. Difokuskan begitu. difokuskan dan juga dijalankan oleh pemerintahan di desa kita terutamanya. Soalnya kenapa? Majunya sebuah negara jika desa itu sejahtera. Tonggak utama kan itu Iya, desa itu. jelas. Desa itu tonggak utama. Iya. Awal dari kemajuan sebuah negara. Betul itu. Dan kalau pemerintah desanya murat-marit seperti ini, bagaimana negara mau maju begitu? Ya nggak bisa. Walaupun kita bodoh. Nggak tahu nintano kan itu dengan bodoh lagu. Kenapa pemikiran kita sejauh itu? Iya. Karena sudah lama kita dibodoh-bodohi sama mereka sebenarnya di sini. Sebenarnya kita tidak bodoh sebenarnya, tapi dibodohi. Makanya dari itu. Tepatnya. Nah makanya untuk itu sekarang kita jangan sampai mau dibodoh-bodohi lagi oleh orang-orang yang berkuasa di desa kita ini. Sayang masyarakat kita ini. Mari kita sama-sama lah mencari cara, Jadi solusi untuk membangun desa kita bersama-sama. seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Kades waktu saya pernah ngobrol sama dia, itu dia mengatakan bahwa mari kita sama-sama membangun desa, keluarkan ide-ide brilian kita, tuangkan ide-ide itu katanya untuk supaya desa kita maju katanya begitu. Tapi bagaimana kita bisa menuangkan ide sementara kita tidak pernah dilibatkan? Nah makanya itu cuman sekedar bahasa basa-basi. Makanya itu. Sekedar bahasa basa-basi saja.
seandainya betul-betul bukan bahasa basa-basi, seharusnya mereka melibatkan. Iya. Contohnya seperti yang tadi saya bilang pas Musrembang Musrembang Des. kan, dia undang tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat. Kan di sana nanti dia bisa menyerap. Tapi sekarang apa? Tiba-tiba pembangunan tidak ada apa? Kayak itu. Karena apa? nih Pak Heri dengannya ketika ada ide brilian dari salah satu pemuda atau dari masyarakat, dia merasa dikritik dan merasa dipojoki seolah Nah, kayak gitu dia, dan dia sendiri yang bilang kan dia itu dimusuhi. Dari mana coba kita memusuhi mereka? nah itu makanya apa Seolah-olah namanya? dia menganggap kita sebagai musuhnya di sana. Itu yang kita sayangkan juga dari Pemdes kita. Padahal dia yang suruh kita Apa punya ide namanya, brilian. seandainya dia benar-benar sadar mereka itu adalah wakil rakyat, dan dari kritikan-kritikan itu dari sana sebenarnya seharusnya kita sebagai pemimpin atau pemegang apa amanah dari masyarakat, kita harus menerimanya dengan legowo. Karena apa? Bagaimanapun jabatan kita, pinter kita pasti mesti punya kekurangan. Iya. Kalau kita bersama-sama, apa namanya, bersama-sama, pasti ide-ide yang tidak pernah kita temukan bisa kita nanti kita temukan mungkin sama masyarakat yang tidak pernah sekolah kayak apa kayak itu. Soalnya begini, Desa Semaya belum tentu sama kebutuhannya Jadi sama desa lain. misalnya Kota Selong, Iya. belum tentu. Beda. Soalnya apa? Contoh dari segi SDM, kita jauh ketinggalan. Jelas, itu jelas. Memang belum tentu kebutuhan, makanya rajin-rajinlah bergaul dan menyerap aspirasi masyarakat. Ya, betul itu. Aspirasi masyarakat itu membangun juga, membantu kita juga. Karena Kalau Tetap bergaul Pak Heri. kalau kita Memang benar-benar mau membangun dan dibantu, tapi sayang kan terlalu senang lah mungkin. Tapi terlalu bergaulnya senang. kayak gimana juga dia sama-sama kita. Sekedar bergaul untuk duduk di perzikiran saja. Makanya cuma basa-basi saja. Iya. Perzikiran kan di sana kita tidak pernah bahas kan Iya. masalah desa kayak atau apa, dia tak pernah singgung itu. Cuma kan kalau di perzikiran kita sama-sama minta doa untuk orang meninggal di sana. Contoh, kenapa kita seorang cuman sebagai pemimpin di sebuah desa saja gengsi untuk dikritisi, menerima menjalankan ide-ide dari orang yang mengkritisi kita. Kenapa kita di pemerintahan desa harus gengsi, sedangkan di pemerintahan pusat juga? Contoh bagaimana persaingan ketatnya Prabowo sama Jokowi Dulu. yang kemarin sengitnya luar biasa. Sekarang. Kenapa sekarang bisa menjadi mitra, dan Pak Jokowi itu banyak menyerap aspirasi dari Pak Prabowo. Iya. Seharusnya kita belajar dari sana, kita yang di bawah ini. Kenapa kita harus gengsi? Kita harus sadar kita itu sebagai wakil dari masyarakat. Seharusnya masyarakat itu yang menjadi raja, Jelas. bukan seorang pemimpin di sebuah pemerintahan. Iya. Soalnya dia wakil. Masyarakat. Soalnya sekarang ini kan bukan zamannya kerajaan. Oh iya, Indonesia jelas. itu udah Republik gitu udah kan. demokrasi kan. Demokrasi. Siap-siaplah kita itu untuk dikritisi Iya, kan. jelas. Dan masyarakat yang mengkritisi yang selama ini saya serap ya, tidak ada kok, semuanya kritikan yang membangun. Iya. Yang membantu. Memang kan selama ini masyarakat mungkin itu tidak pernah menjatuhkan juga. Niatnya baik untuk meluruskan. Nah, terlepas dari itu yang paling penting saya rasa juga keteransparan. Bagaimanapun masyarakat dan
pemerintah desa itu bersinergi, tapi kalau di pemerintah desa itu tidak ada transparansi, masih jauh dari kata sejahtera juga, kan begitu. Berbicara juga masalah transparanan kan masih itu juga yang apa namanya Yang jadi masih permasalahan selama ini kan Ya, jauh transparan. dari kata baik. Bisa sangat jauh dari kata baik masalah transparanan kan. Mungkin lebih senang mungkin Pemdes kita itu melihat kericuhan polemik di masyarakat kita, makanya belum bisa transparan ya. Soalnya kenapa? Jangan kita salahkan masyarakat kan kalau mereka bertanya. jelas kan harus Ya. tahu mereka itu kan. Soalnya kenapa? Sekarang kan zaman modern, Ya, medsos kan, Medsos. semua orang dari baru lahir sampai kakek-kakek sudah pegang HP, Iya. sudah bisa medsos informasi dan sudah informasi. tahu. Sementara jelas. di pemerintahan pusat sudah beritanya sudah mereka tahu, tapi di pemerintahan desa makanya dia jangan kita salahkan masyarakat luas untuk menanyakan hak-hak titipannya yang dari pusat. pemerintah pusat. Itu yang dia tanyakan, tidak pernah masyarakat menanyakan menanyakan harta pribadinya seorang Kepala desa. tidak pernah. Terserah kalau harta pribadinya itu, dan tidak pernah masyarakat selama ini minta uang pribadi dari seorang pemimpin di sebuah desa. Tapi yang mereka tanyakan masalah haknya yang dititipkan melalui pemerintah di bawah pemerintahan pusat. Itu yang mereka tanyakan. Terkait kemudian dengan kawil-kawil yang katanya milenial. Nah, ini bagaimana pendapatnya tentang kawil milenial ini? Ya, kalau kita lihat juga alhamdulillah dia itu bersinergikan untuk sama-sama ingin membangun masyarakat juga kan. Cuman di sini saya masih bukan meragukan sosok milenialnya kawil sekarang kan. Ya. Cuma yang meragukan bagi saya itu kok tiba-tiba yang disampaikan ke masyarakat itu apa keputusan kepala desa. Putusan kepala desa aja yang dia sampaikan tanpa ada komentar ataupun masukan, mungkin masukannya untuk kepala desa. Nah itu, di sini yang sangat kurang. Apa kira-kira kekurangan yang terlihat? Bukan kita mencari-cari kekurangan, akan tetapi bagaimana kita saling melengkapi di sini maunya kita kan? Selalu begitu memang. Nah, ketika kita sebagai masyarakat melihat taruhlah pemimpin di sebuah wilayah sekarang kan dipimpin oleh kawil. Nah, bagaimana sih sepak terjang daripada kawil-kawil sekarang ini? Apakah udah betul mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya begitu? Berbicara masalah loyalitas itu berbicara menurut masalah saya. Kawil baru ini, saya pribadi sangat berharap bisa membawa aspirasi masyarakat, dan alhamdulillah juga kan udah mulailah kelihatan dari beberapa orang dan mau menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mungkin karena yang lainnya juga masih belum masih belajar yang menjadi permasalahan di sini, dan menurut pribadi saya kekurangan koordinasi. Mungkin karena masih baru, dan kedepannya saya berharap pada kawil-kawil baru, kawil-kawil kita milenial kita itu supaya lebih intens koordinasi dengan masyarakat, Ada pemuda. terutama pemuda. Soalnya kenapa? Mungkin masyarakat itu malu untuk menyampaikan aspirasinya pada pemerintahan desa, sehingga mereka itu Berharap melalui kawil. yang selama ini masyarakat menyampaikan keluh kesahnya kebanyakan pada pemuda. Makanya itu dari kemarin kita mengundang para kawil untuk koalisi. Tapi sayang kan kemarin itu dia tidak mungkin karena ada lain hal karena mereka mengatakan tidak siap. Tapi kami pribadi
Dan kita pemuda pribadi sangat menyayangkan Ketidaksiapannya itu. ketidaksiapannya mereka. Padahal kita berharap banyak kan untuk adanya koordinasi untuk sama-sama kita Sampaikan aspirasi masyarakat kita. menyampaikan aspirasi masyarakat untuk bersama-sama membangun desa kita. Kritikan itu sebenarnya juga kritikan yang membangun. Tanpa ada yang mengkritik, kita akan menjadi jalan di tempat. Betul itu. Sebuah organisasi, sebuah birokrasi tanpa ada orang yang menjadi mengkritik, maka mereka tidak akan sadar kayak kesalahannya, kekurangannya di mana. Contohnya misalnya saya ini pribadi, saya tidak ada yang mengkritiki saya. Misalnya saya melakukan sebuah pekerjaan, tidak ada yang mengkritisi saya, mengkritik saya, otomatis saya merasa puas dengan hal itu. Misalnya saya buat sesuatu, misalnya sebuah rokok saya buat dengan rokok Surya ini begini saja. Kalau tidak ada yang mengkritiki saya sudah merasa puas. Rasanya pasti cuman Kita yang tahu. cuman kayak yang pertama saya buat. Kalau ada yang mengkritik, oh ini rasanya begini, rokok itu begini, tambah ini, tambah ini, ya. otomatis saya akan berubah. Betul. Merubah supaya Bisnis saya produksi saya lancar, bisnis saya lancar, terus pemasarannya lancar. Makanya jangan pernah kita itu Merasa dikucilkan kan. pas dikritisi oleh seseorang untuk merasa dikucilkan seperti Pak Gatot bilang, atau merasa kita itu marah atau tersinggung, mari kita serap kritikan mereka. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat kabil milenial kita yang sekarang kan sudah mulai ada perubahan daripada kabil-kabil yang dulu kan. Ya, harapan kita ke depan terkait tentang program desa yang tadi kita bahas pertama itu mengenai pembangunan lapangan futsal yang belum tepat sasaran lah gitu kan. Kemudian kita solusinya di situ kan penawarannya dari pemuda itu kan sumur bor ya. Kemudian terkait kinerja daripada pemerintah desa kita sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kinerjanya selama 3 periode itu, apa saja yang pernah ia lakukan yang nyata-nyata terlihat di tengah masyarakat itu, baik dari fisik maupun SDM, apa kira-kira? Kalau di masalah SDM saya rasa 0% tidak ada. Tidak ada ya. Kalau fisik Setahu saya, kalau fisik alhamdulillah ada jembatan-jembatan ke apa gitu. Saya tahu kan kayak di mana. Adalah masalah fisik kan. Tapi kalau khusus di SDM setahu saya di dusun Kemong ini kebanyakan juga pembangunan di sini bisa saya bilang 70%-nya itu di fisik ya, untuk rapat ke apa itu kebanyakan dari dana aspirasi dari dewan-dewan kan. Tapi untuk selama ini masalah SDM kesejahteraan itu di desa Semaya itu saya bilang 0%. Pernah enggak selama ini, selama dia menjabat sebagai kepala desa itu, pernah enggak pernah ide untuk membangun UKM atau bagaimana? Setahu saya dan Atau mungkin menggunakan BUMDes-nya. Bagaimana ceritanya ini BUMDes ini? itu yang masih jadi kalau masalah kita, BUMDes. Pak Ibrahim. Saya tidak tahu pengurusnya siapa dan uangnya kemana dan siapa yang mulainya ke apa. Kan setiap tahun anggaran BUMDes itu pasti ada. Harusnya sekarang selama beberapa periode ini kan BUMDes itu sudah maju pesat seperti desa-desa lain, sudah kita lihat ada BUMDes Smart apa segala macam. Sementara di sini kemana sebenarnya BUMDes itu? Iya, seharusnya itu BUMDes itu juga kan bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat kan, itu tujuannya dibuatnya BUMDes Ya. dari pemerintah pusat. Tapi sayang tuh di desa kita ini
Aran dan arang yang saya banggang lalu di desa ini. Saya Terus terang ke di kebunnya. kayak ditelan bumi itu kemana? Ada timak fisik bayar di tahan nggak ada. Karena seperti ya tadi saya bilang transparan itu tidak ada, Tidak ada. sehingga kita tidak tahu kemana Yang mudah-mudahan kemana uang titipan kita itu sebagai masyarakat digunakan karena tidak adanya ketransparanan. Sementara yang bertanggung jawab di BUMDes ini siapa kan belum jelas juga. Belum jelas. Seharusnya itu setiap tahun itu harus datanya harus transparan. Harus ada kan. Seharusnya kalau Ada misalkan BUMDes lapor. itu ada, misalkan kan seperti kata yang banyak orang-orang yang bilang kan katanya kalau BUMDes itu tidak ada kaitannya sama pemerintah desa katanya. Iya, memang itu dipegang oleh swasta orang lain lah di luar birokrasi, tapi Setidaknya dia lah yang tekankan sebagai tapi seharusnya kan di sini pemerintahan desa seharusnya kita mengacu ke sana juga. Soalnya dia pejabat publik dan dia tidak ada salahnya dia di kantor desa itu atau di mana diterangkan lah masalah BUMDes itu, masalah data-data BUMDes itu kayak gimana, kemana uangnya, Ya, siapa yang mengelola, untuk apa, seperti ya kita bisa di sini irilah sama desa-desa lain yang betul-betul Iya. memanfaatkan BUMDes itu. selama ini kan saya sering jalan-jalan ke desa-desa lain ya, desa-desa lain. Bukan desa di perkotaan tapi di pedesaan. Yang terpencil saja itu BUMDesnya ada. Terpampang di situ. BUMDes ini. Terus kegiatan BUMDesnya begini-begini. Ada jelas itu. Makanya saya bilang desa Semai ini desa dongeng. Terus terang saja. dengan Desa dongeng. melen terapangan uteng pemerintahan secara hewan hukum rimba lah kayak gitu sebenarnya menurut saya. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa di sini itu sebenarnya. Itu kan sekarang kita demokrasi. Makanya tapi dia yang udah anggap dirinya mungkin sebagai raja yang nomor satu di sini atau orang nomor satu, jadinya maunya dia sama masyarakat bawah. Berarti sementara BUMDes ini tidak ada sudah ya, kita anggap sudah Tidak ada. Tidak ada. Kalau intinya menuhan tutup Tuhan. Kenapa kita tidak anggap ada? Karena kita tidak tahu kan. Ini kenyataan kita. ngomong Kenyataannya kita tidak tahu. Sementara dari pemerintah kabupaten pusat kita sudah ada cerita kalau Iya. BUMDes itu ada. Ada. Setiap Dan desa. dan selalu dianggarkan ya. Selalu dianggarkan. Kemarin kan pelangnya juga itu ada LKMD, BUMDes, Karang Taruna, lengkap di sana. tapi mana dia BUMDes sekarang Taruna belum ada kelihatan. Gitu. Jadi apa sebenarnya yang kita bisa banggakan dari desa kita? Saya bangga sih sama intinya saya bangga lah sama pemerintah desa. Karena kenapa saya katakan bangga sama mereka? Saya bangga dia itu orangnya pinter-pinter, pinter ngeles gitu. Benar. Hebat dia, pinter. Pinter Pinter ngeles, ngeles. Iya, pinter basa-basinya itu kan. hebat. Nggak ada dari BPMD maupun inspektorat tidak bisa dilacak kepintarannya itu. Itu yang buat saya bangga, luar biasa. Kayak DPMD sama inspektorat itu juga nggak berpengaruh sama sekali di sini. Terus terang saja. Kemarin pas kita pertemuan terbuka mediasi bersama inspektorat, Bangkas Bangpol itu di sana juga saya tidak merasa puas, terus terang. Sama sekali saya tidak merasa puas. Memang masyarakat, semua masyarakat sih bilang begitu. Karena apa? Sebenarnya itu bukan solusi juga. Dia bukan memberikan kita solusi, tapi malah Memojokkan. memojokkan. Kesannya begitu. Kesannya memojokkan. Bukan menyelesaikan masalah, tapi masalah baru seperti itu. Nah, ketika terjadi permasalahan seperti ini,
dari desa tidak ada transparan, kemudian program-program desa yang kita anggap belum tepat sasaran. Bagaimana nih solusi terakhir, solusinya bagaimana kira-kira? Ya, kita harus up dan harus kita kawal desa ini dan jangan kita lalui. Karena apa? Kita harus tetap menjadi pembawa, menyampaikan aspirasi masyarakat ke depan. Harapannya kepada kedua BPD. Apa harapannya kepada kedua BPD? Silakan mundur lah. Pak Kalau Ramli. memang Apa tidak bisa harapan menjadi ketua BPD? BPD, silakan mundur saja. Kenapa harus mundurnya? Soalnya tidak ada fungsinya sama sekali di sini kan. Selama 3 periode dari periode berapa dia diangkat sebagai ketua BPD ini, Pak? Siapa nih Pak Masdi? Iya. Dari apa? 3 periode sudah ya. Berapa periode terus diangkat dia? 3 kalau nggak salah, 3 periode ya. Iya, segitu sudah ya. Kurang tahu saya kalau BPD. Tapi Udah kan 30 ya Allah soal pokoknya ketuanya ini Ya, lah. harapan saya juga kepada ketua BPD. Kalau memang dan tidak bisa anggota undurkan diri saja lah. BPD, harapan pribadi dan Mundur saja. apa namanya? Masih banyak orang yang bisa. Harapan ini juga mewakili masyarakat Masyarakat, banyak ke depannya. Mhm. Apa paling tidak lah bekerja sesuai tupoksinya dan Karena rajin-rajinlah ini menyerap aspirasi masyarakat, sampaikan aspirasi masyarakat itu, perjuangkan pemerintahan desa kita apa namanya, dan jalinlah koordinasi yang lebih intens dengan masyarakat. Terus kalau tidak bisa melakukan seperti itu, lebih baik seperti Pak Gatot bilang, lebih baik legowo lah, mundur. Berikan orang-orang lain yang lebih tahu tupoksinya sebagai BPD, yang menjalankan tugas BPD, yang betul-betul mau membawa aspirasi dan Betul-betul memperjuangkan ingin aspirasi membangun. masyarakat. Itu saja. Iya. Oke.